Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, tambahan kebaikan untuk kita, karena orang yang paling baik adalah orang yang setiap hari bertambah usianya dan bertambah pula kebaikannya. Artinya orang yang paling buruk adalah orang yang tiap hari diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah umurnya gitu ya, tetapi kebaikannya tidak bertambah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Satu di antara dimensi seorang muslim itu adalah terkait dengan akidah, tentang tauhid. Dan ini harus direspon ya oleh hati kita, oleh keyakinan kita, ya, bukan oleh rasional kita, bukan oleh akal kita. Karena kalau kita menyikapi tauhid secara khusus, secara umum adalah agama, itu akan ada banyak ya hal-hal yang memang tidak masuk akal ya. Atau mungkin karena akal kita terbatas, akal manusia itu terbatas sehingga tidak bisa menjangkau batas-batas agama Allah gitu ya. Tentang tauhid itu lebih besar, yang menyikapinya bukan rasional ya, tetapi adalah hati kita, keyakinan begitu. Karena akan ada banyak konten-konten tauhid yang memang tidak bisa dirasionalkan. Sehingga orang yang pertama kali, orang bertakwa itu punya ciri, dan ciri pertama yang Allah kenalkan adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang yakin pada urusan gaib. Ini termasuk kepada wilayah keimanan gitu ya. Allah itu gaib, kemudian malaikat gaib, jin, setan itu gaib, kemudian juga pahala itu gaib, surga, neraka sekarang masih gaib gitu ya. Nah, dan itu semuanya kita yakini keberadaannya, kita yakin Allah itu benar-benar ada, kita yakin pahala itu ada, kita yakin surga itu akan terjadi nanti, dan kita yakin neraka pun nanti akan jadi fakta yang bisa dilihat, disaksikan, dirasakan. Alhamdulillah, kita berharap ketika kelak di akhirat kita oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, insya Allah. Baik, di hari ini kita akan bahas satu di antara tema tersebut ya, bahwa kita meyakini akan adanya surga gitu ya. Nah, ini kemudian dibahas dalam sebuah hadis ya, tentang keyakinan seseorang pada surga. Suatu hari, hadis dari Hasan, atat ajuzun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari nenek-nenek pergi ya, datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kemudian si nenek berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyadkhulani al-jannah. Rasulullah, doakanlah aku, minta doa agar Allah memasukkanku ke surga. Nenek-nenek minta kepada Rasulullah untuk didoakan agar jadi ahli surga. Karena mungkin ada sebuah kesadaran ya, seperti yang Rasulullah sampaikan bahwa usia umat Nabi itu kisarannya di angka 60 sampai 70 tahun.
ini sudah tua, entah sudah mendekati angka 60 atau bahkan sudah diberikan bonus oleh Allah usianya gitu. Maka ada kesadaran sebelum ya Allah panggil keharibaannya, sebelum Allah panggil ke rahmatnya, minta pada Rasulullah agar dimasukkan ke dalam surga. Minta pada Rasulullah agar mendoakan supaya nenek tersebut masuk surga. Qala, Rasulullah kemudian menjawab dengan sedikit bercanda. Ya Umma Fulan, wahai ibu si Fulan, wahai nenek, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Nenek, sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Rasul bercanda ya. Wahai Umi Fulan, maaf punten gitu. Sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh seorang nenek-nenek. Kemudian si nenek tersebut fawallat tabki, dia berpaling dan menangis, bersedih, karena dia punya asumsi, kata Rasulullah, nenek-nenek itu tidak akan ke surga, sedangkan beliau adalah nenek-nenek. Artinya ada sebuah asumsi, persepsi bahwa dia tidak akan ke surga. Maka fawalat tabki, dia berpaling dan menangis. Faqala, Rasul kemudian berkata, ketika si nenek sudah berpaling, kata Rasulullah, akhbiruha, para sahabat, akhbiruha, informasikan kepadanya, bejaan gitu ya. Akhbiruha, kasih kabar nenek tersebut, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun, bahwa dia tidak akan ke surga ya kalau ya tubuhnya sudah tua renta, sudah nenek-nenek gitu. Artinya nenek tersebut akan ke surga sebenarnya, tapi bukan menggunakan badan yang sekarang gitu. Si nenek tersebut akan ke surga tapi tidak memakai kulit yang sekarang sudah keriput, tubuh yang sekarang sudah renta, tidak. Innallaha ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman. Kemudian Rasul membacakan ayat surat Al-Waqi'ah 35-37. Inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara urban atroba. Kemudian kami menciptakan mereka ya dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Jadi kata ayat ini, di surga itu ya tidak akan ada nenek-nenek, karena semua perempuan gitu ya, semua manusia Allah jadikan, kalau perempuan gadis kembali, perawan kembali, kalau laki-laki Allah jadikan muda kembali ya. Kemudian usianya sebaya, semuanya seusia. Artinya nenek yang tadi itu akan ke surga, tapi di surga bukan sebagai nenek lagi, tapi usianya muda kembali, si nenek gadis kembali, perawan kembali. Ini dalil ya, dalil bahwa di surga itu ya usianya semuanya sama. Kalau misalnya ada yang Allah takdirkan meninggal di usia anak-anak, remaja atau bahkan balita, maka nanti usianya juga akan sama, sebaya dengan yang meninggalnya sudah sangat renta gitu ya. Yang usianya misalnya 70 sekian tahun meninggal,
dengan usianya 7 bulan meninggal, itu nanti akan sama usianya sebaya Urban Atroba gitu. Maka tentunya mendapatkan kabar ini si nenek ya bahagia kembali. Yang tadinya fawalat tabki, berpaling dan kemudian menangis, setelah dapat kabar dari para sahabat, nenek itu kemudian bahagia kembali begitu. Baik, hadis ini kita lihat dari beberapa aspek. Pertama adalah aspek tentang keyakinan ya bahwa surga itu pasti akan terjadi. Meskipun kalau kita menelaah hadis-hadis tentang surga, kalau kita menggunakan akal kita, itu ada banyak yang seakan-akan seperti sebuah dongeng. Misal begini ya, di surga itu sungai itu airnya tidak seperti sekarang jernih, tidak, tapi airnya ada air yang arak ya, arak yang tidak memabukkan gitu ya. Kemudian juga ada air susu, bahkan ada air madu. Jadi nanti sungai itu ada beberapa jenis air. Air susu, air madu, arak gitu ya. Minumannya arak gitu ya gitu. Sungainya ya air susu dan air madu. Seperti itu. Kemudian juga kalau kita semakin banyak makan, itu bukan malah semakin kenyang. Ya, malah semakin nikmat. Beda dengan duniawi, kalau kita makan, pertama sangat lapar misalnya, kedua makanan yang sangat lezat, kita makan nikmat. Kapan nikmatnya? Nikmatnya hanya di suapan pertama. Ya, suapan kedua masih nikmat, ketiga, keempat, kelima, keenam, kalau suapannya sudah sekian belas, itu kenikmatan sensasi pertama pada saat menyuap nasi itu hilang. Ya, habis satu piring sudah. Kalau kita disuruh nambah lagi piring yang kedua, maka kenikmatannya hilang karena sudah kenyang. Ya, itu dunia. Di akhirat, kata keterangan, semakin kita menikmati, semakin kita banyak makan, itu bukan hilang kenikmatan, bahkan semakin nikmat yang terasa. Kemudian keringat tidak bau ya, harum parfum yang terbaik. Kemudian juga tidak buang air besar, buang air kecil, tidak. Ini kan seperti seolah dongeng gitu ya. Maka perlu apa? Perlu keyakinan hal tersebut, bukan dengan akal, bukan dengan rasional. Atau di neraka pun demikian, misalnya ada orang yang tidak berzakat, ada orang yang tidak membayar zakat, tak mau bayar zakat misalnya. Nanti bagaimana di akhirat? Hartanya itu nanti akan datang kepadanya berupa apa? Berupa ular yang kepalanya kemudian bercabang. Ular tersebut kemudian melilit tubuhnya dan memakan kepala orang itu, atau nyokcrokan gitu kalau bahasa Sundanya ya, nyokcrokan mastaka. Kan ini seolah-olah seperti dongeng ya. Tapi kita meyakini ini pasti akan terjadi. Orang yang enggan berzakat, orang yang enggan beribadah dengan hartanya, zakat, infak, sedekah, nanti hartanya akan berubah jadi seekor ular yang bercabang kepalanya, dan kepala si orang tersebut dimakan ularnya sendiri. Ini akan jadi fakta karena kita meyakini ini terjadi. Begitu ya. Jadi yang pertama adalah ketika menghadapi kabar-kabar gaib, menghadapi kabar-kabar yang sifatnya
membutuhkan keyakinan, maka kita benar-benar meyakini. Alladzina yu'minuna bil ghoibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada urusan gaib.